Tapi sampai sekarang saya belum bisa membayangkan KPK itu akan memanggil Bobi apalagi melibatkan sendiri gitu dalam kasus. Sehingga dengan demikian KPK mestinya membuka lagi menurut saya kasus-kasus yang pernah dilaporkan itu. Bukan karena kita tidak setuju atau tidak suka pada seorang. Tapi ini tidak dilakukan. Itulah yang saya katakan pandangan publik sekarang ini, dan itu sudah dimuat di berbagai media pembahasan bahwa KPK sekarang kan di bawah cengkeraman. KPK ini adalah produk titipan untuk menyelamatkan satu entitas tertentu dalam ketata pemerintahan kita ini. Sehingga dengan ini kita kehadiran tamu istimewa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menko Polhukam, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD. Mas Indra, ketemu lagi kita. Ya, sehat Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Masih tetap mengajar ya Prof ya? Ya, saya ngajar. Jadi tiap minggu saya di Jogja. Ya dibagilah Jogja Jakarta. Jadi dalam seminggu itu mesti terbang Jakarta Jogja, Jogja Jakarta juga. Ketika Prof menjadi Menko, muncul kasus-kasus seperti kasus yang terkait dengan OTT di Sumatera Utara ini Prof, yang terkait dengan para penyelenggara negara. Itu apa yang Prof lakukan sebagai Menteri? Kalau Menko itu kan tidak boleh menangani langsung. Ya. Tetapi kalau ada hambatan, misalnya lembaga penegak hukum yang bersangkutan gamang menghadapi hambatan yang sulit, saya turun untuk mempermudah. Apa tuh hambatan tuh? Misalnya ada backing. Ada backing ya. Orang kuat lah, taruhlah jenderal atau apa gitu ya di berbagai daerah. Saya turun. Termasuk misalnya kasus Papua. Kasus Papua itu kan berapa tahun itu mau diambil, nggak bisa. Gubernurnya itu kan. Iya, sampai Pak Firly juga setiap bertindak ke sana di demo. Itu pelanggaran HAM. Nah di situ saya panggil semua. Itu Pak Gubernur siapa yang akhirnya meninggal di penjara itu kan. Terakhir itu. Akhirnya saya turun, saya fasilitasi agar bisa ditangkap, ditahan dan diadili secara terbuka. Diberi obat gitu, diobati. Karena agak lama tuh penangkapannya si Gubernur itu. Karena terkait dengan partai politik juga, hubungannya dengan ketua umumnya, dengan mantan. Ya, jadi kita mengkoordinir agar semuanya itu jalan. Jadi kalau memang ada masalah yang macet, saya dulu sering undang Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, jamnya Jaksa Agung modanya ini ada apa masalahnya. Lalu ini Pak masalahnya gini-gini, hambatannya di sini. Oh ternyata memang tidak sinkron dengan keinginan kepolisian. Nah saya turun tangan, yang begitu-begitu. Mestinya ya memang menurut saya cuma itu sih tugas Menko yang paling pokok. Kemudian lebih dari itu menjadi bonus sebenarnya dari tugas Kemenkoan. Kan orang mengatakan bahwa kalau ada OTT di KPK itu udah ada temuan sebelumnya. Lalu tindak pidana sebelumnya, tapi KPK tidak melakukan penangkapan sampai ada buktinya kuat. Artinya baru kemudian dilakukan penyadapan dan segala macam. Untuk kasus ini orang menyebut Bobi Nasution. Menurut Prof apa yang akan terjadi nanti? Saya tidak melihat Bobinya ya, melihat KPK-nya. KPK ini sekarang akhir-akhir ini kan kelihatan pertama tidak lagi menarik. Sambutan publik, sorak-sorai publik itu untuk KPK sudah tidak seperti dulu. Malah sekarang sorak-sorai publik pindah ke Kejaksaan Agung. Nah, latar belakangnya kenapa? Karena orang di opini publik nih, KPK sekarang itu kan KPK titipan untuk menyelamatkan sesuatu, untuk mensortir perkara ini boleh, ini tidak. Nah, melihat itu maka mungkin ya agak sulit membayangkan, tapi mudah-mudahan saya salah, agak sulit membayangkan KPK itu akan melibatkan Bobi, akan memanggil, memeriksa, apalagi menersangkakan.
tentu jawaban Bobi standar kan. Ya. Kalau saya dipanggil siap hadir, ya tidak ada orang yang tidak. Presiden sekalipun kan selalu mengatakan, kalau saya perlukan saya datang kan gitu kan. Itu jabatan standar. Tapi sampai sekarang saya belum bisa membayangkan KPK itu akan memanggil Bobi apalagi melibatkannya dalam kasus ini. Ini objektif saja. Saya mungkin banyak orang berpikir, wah kalau begitu enggak benar hukumnya, terserah orang mengatakan apa, tapi ini pandangan saya dari sudut politis. Ya, kalau hukumnya kan sebenarnya mestinya dipanggil kan secepatnya. Mestinya ini diangkat, lalu ini proyeknya terkait ini kamu ada di mana dalam posisi kasusnya, kan mestinya begitu. Kalau kita lihat kasus OTT terakhir di Provinsi Bengkulu kan begitu, Prof. Ya. Kan kepala dinasnya dulu, kemudian pada berikutnya langsung ke gubernur. Ya, bisa. Memang penanggung jawabnya kan mestinya gubernur kan? Ya. Yang paling tahu lah, paling tidak bertanggung jawab sebagai orang yang tahu kan gitu. Kalau pelakunya nanti sesudah dipanggil baru kan akan ketahuan apakah dia pelaku atau hanya orang yang harus tahu tetapi tidak tahu misalnya. Nah gitu. Apakah KPK yang ingin mengubah persepsi bahwa dia bukanlah satu lembaga yang terkait dengan titipan. Titipan, artinya dibentuk pada akhir pemerintahannya Pak Jokowi. Itu apakah sekarang kondisi momentum untuk memutus hubungan itu dengan katakanlah melakukan pemeriksaan terhadap Bobi? Nah itu, menurut saya ini momentum bagi KPK. Menurut saya KPK akhir-akhir ini sedang berusaha untuk memulihkan dirinya dari persepsi publik bahwa dia lembaga titipan, lembaga boneka dan sebagainya. Nah, dan momentumnya sedang ada karena secara politis bagaimanapun kita melihat Pak Jokowi tidak sekuat dulu lagi cengkramannya. Sehingga ke yang lain tidak cengkram, ke KPK juga cengkramannya udah lemah. Sehingga dia bisa masuk ke urusan Medan. Nah, kalau KPK memang begitu, mestinya dia segera panggil Bobi Nasution. Dan menurut saya dalam sebulan terakhir ini KPK lumayan loh, sudah mulai berani kan? Mantan gubernur udah mulai dipanggil, ada penangkapan di sana, di sini. Menurut saya oke. Dan yang terakhir yang bagus itu, menurut saya ya, 4 hari lalu Sekretaris Mahkamah Agung, begitu bebas ditangkap lagi. Iya, kenapa? Karena dia bebas urusan korupsi. Padahal dia punya kekayaan lain. Yang diduga pencucian uang. Nah, ditangkap lagi. Jadi korupsinya bebas karena dulu ini oleh hakim tidak diputus sebagai bagian yang dirampas. Berarti ini tidak masuk dalam perkara ini. Tangkap lagi urusan pencucian uang. Pasal TPPU ya? Iya, TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Artinya KPK udah mulai masuk ke substansi yang merupakan bagian pekerjaannya. Iya. Kan menurut saya sudah mulai KPK ini. Mudah-mudahan ini terus agar dia bangkit lagi gitu sebagai sebuah lembaga yang dulu pernah sangat legendaris lah sampai sekarang ya. KPK 10 tahun lalu dan sebelumnya itu kan hebat banget ya. Sekarang sudah tenggelam, mestinya harus dia yang bangkit, menunjukkan keberaniannya. Seperti halnya juga MK meskipun agak kontroversial gitu, tetapi dia berani sekarang melawan arus. Dulu kan tidak berani, iya kan? Dulu tidak berani, seperti dia pegang hidungnya gitu, belok kanan kiri. Sekarang sudah belok kanan kiri sendiri, lepas dari kita setuju dan tak setuju dan harus kita kritik juga, gitu ya. Bagian-bagiannya, keberaniannya kita dorong, tapi materi putusannya yang tidak bagus menurut saya ya kita kritik juga. KPK itu kan banyak sekali menerima laporan dari publik, Bro. Kalau dulu itu kan ajang untuk memeras calon-calon segala macam. Ya contohnya yang sudah masuk ke KPK itu adalah laporan terhadap Pak Jokowi yang dilakukan oleh Baidillah Badrun dan kawan-kawan, Raihan Putih dan kawan-kawan. Itu bagaimana Posisinya kira-kira menurut Prof? Ya itu posisi dia itu tercengkram kan. Kan saya tadi bilang lahirnya KPK yang sekarang ini karena cengkraman. Sekarang karena
pencengkeramnya ini Pak Jokowi kekuatannya sudah hampir habis, dia sudah berani bergerak sendiri gitu. Sehingga dengan demikian KPK mestinya membuka lagi menurut saya kasus-kasus yang pernah dilaporkan itu. Bukan karena kita tidak setuju atau tidak suka pada seorang. Iya, betul. Hukum harus dijelaskan kepada publik itu salah gitu. Laporannya itu salah. Salahnya di sini kan harus transparan begitu. Bukan lalu tidak ditanggapi, ketika ditanya tidak dijawab juga misalnya kan. Nah sekarang seharusnya mulai berani. Dan saya lihat ya sebulan terakhir ini mulai bergerak gini. KPK mudah-mudahan. Dulu kan kalau tidak salah itu pas era Prof menjadi Menko itu ada nggak koordinasi dengan KPK, Prof? Oh sering. Ya. Sering banget. Apa contoh bahkan kasusnya? Saya sering mimpin rapat di KPK, diundang. Ya, ketika penangkapan gubernur kan sulit sekali. Ya, yang Papua ya? Iya, yang Papua itu sulit sekali. Saya 2 kali mimpin rapat di sana diundang koordinasi. Ngundang Menteri Kesehatan, ngundang Polri, ngundang TNI gitu kan. Ini pengamanan, ngundang Komnas HAM, rapat di situ karena mau ditangkap gitu alasannya kalau sakit nggak boleh orang. Tapi sesudah itu ya kalau gitu ngaku sakit terus, selalu ada surat keterangannya gitu kan. Yuk kita obati aja ke Jakarta. Kita yang ngobati. Oleh karena ngobati ke Jakarta menyangkut dokter pemerintah, lalu melibatkan TNI, melibatkan instansi-instansi lain, maka KPK yang independen itu kemudian menghadirkan saya untuk koordinasi, bukan untuk mengarahkan gitu-gitu, tapi untuk koordinasi gimana nih caranya. Nah, Pak Dokter siapkan rumah sakitnya di sini, dokternya ini, pelayanannya begini, agak sesuai dengan standar HAM, ya kan? Kalau orang sakit jadi tersangka tuh pelayanannya gimana? Itu Komnas HAM nanti yang bicara. TNI ini kalau Papua bukan soal keamanan dan penegakan hukum semata-mata, karena Papua itu ada bibit-bibit separatis, TNI harus ikut. TNI di situ. Pas penangkapan TNI harus di backup ya. Bin. Kita undang semua. Jadi saya ikut campur dalam. Karena kepala suku ini, kepala suku cukup perang ini, kepala suku Dani. Iya betul. Gubernur ini. Betul. Termasuk pengobatan di Singapura, Prof. Nah, pengobatan Singapura tuh kita tolak. Karena apa? Pertama di Indonesia ada dokternya yang sehebat Singapura. Kenapa dia milih Singapura? Kalau Singapura nanti tiba-tiba dapat suaka, nggak bisa diambil lagi kan? Iya. Ada kemungkinan ke sana ya? Ada kemungkinan. Maka kita tawari, Pak, dokter kelas apa yang Anda minta? Kami datangkan ke Jakarta. Sampai akhirnya dia nolak kan, pengacaranya nolak dan sebagainya. Kalau gitu. Sampai mogok makan kabarnya? Iya. Kalau gitu, kami bilang kalau gitu, kalau mau ke Singapura saya konsultasi ke Presiden Pak Jokowi. Gimana, Pak? Ini kalau dipaksa kita dituduh melanggar HAM. HAM internasional kan nyoroti juga. Tapi kalau tidak orang ini enggak akan pernah bisa diadili. Alibinya selalu begitu aja. Sementara barang-barangnya itu, kekayaannya itu sudah dirampas kan oleh PPATK. Nih barangnya ada di sini sekian sekian ratus miliar, ini di sini 100 miliar sudah oleh PPATK sudah. Termasuk deposit di rumah di kasino ya? Iya. 250 miliar ya? Iya. Di situ. Akhirnya gini, oke, sudah diangkut kata Presiden Jokowi, tapi nanti kalau terpaksa juga ke Singapura, kalau tidak ada jalan lain, kita yang nganter ke Singapura, kita yang nganter Singapura, kita yang dampingi dokternya, sehingga dia tidak ini, dan perjanjian dulu dengan Singapura itu bahwa ini tidak akan diberi suaka kalau minta suaka politik. Nah, kita angkut ke Jakarta. Nah, sudah di Jakarta kan? Tawaran kita ke dokter Singapura dengan syarat tertentu, dia nggak mau, dia punya dokter sendiri kan? Dia maunya dokter ini. Akhirnya diobati di sini sampai meninggal. Tapi meninggal tuh sesudah divonis kayak ini kan? Sudah divonis ya. Ya, ada kasus-kasus yang lain, Prof? Yang di bawah koordinasi Prof, selain apa yang kasus gubernur kita ini? Kan banyak itu. Kasus pidana banyak banget. Yang kasus Bencok itu. Apa? Yang kasus Beni Cokro dan sebagainya itu kan Kejaksaan Agung. Ya. Kasus Asabri
Asabri juga. Ya, Betul. Jiwasraya, Asabri, ya koordinasi dengan kita. Itu, Artinya kasus Sambo misalnya, itu Sambo. paling rumit. Yang paling rumit kasus Sambo Sambo. ya. Kasus Joko siapa tuh yang Joko lari? Chandra. Nah, Joko Chandra kan kita. Itu kan mulai dengan angka-angka besar itu. Iya. Artinya korupsi dalam angka triliunan yang kita dengar sekarang kan mulainya dari Asabri dengan Joko Chandra. Iya. Itu berarti di bawah koordinasi. Di bawah, iya. Kalau dilihat jejak digitalnya kan diumumkan di tempat saya tuh. Diumumkan di tempat Iya, si Joko Chandra ngejar Joko Chandra kemana. Bahkan Pak Listio Sigit mau berangkat nangkap Joko Chandra ke Malaysia itu. Iya, betul. Kan di kantor saya pamit dulu. Beritahu Pak, saya mau lakukan operasi ini. Saya sudah ditunjuk Presiden. Pauline. Iya, kita koordinasikan. Yang bergerak tentu institusinya secara independen, tapi kita yang membackup. Iya. Kita juga yang bersuara ke publik agar tidak diganggu ini kan. Iya. Gitu. Kita jalan waktu itu. Kan ada satu lagi yang tersangka BLBI ya di Singapura sekarang. Siapa sih Prof? Yang sekarang mau diambil? Oh, si Nur Salim. Nur Salim. Itu gimana tuh Prof? Prosesnya ke depan? Itu banyak backingnya juga di sini. Jadi dia itu 9 naga dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi dia tuh punya utang ke BLBI kan waktu itu kan ketika likuiditas Bank Indonesia terus ada bantuan itu kan dibayar oleh negara kan. Dibayar oleh negara, dia utangnya berapa dibayar oleh negara itu. Oke, utangnya yang banyak itu dibeli oleh negara, lalu hanya dihitung akhirnya dari sekian triliun itu hanya dihitung kira-kira 3,5 triliun lebih. Nah, lalu ada BLBI kan, pengembalian uang yang diberikan tuh. Misalnya Mas Indra punya utang ke saya untuk likuiditas, saya kasih Mas Indra misalnya bangkrut sekarang saya perlu 100 miliar. Padahal asetnya sekarang tinggal 2 miliar. Dibayar. Ya, 100 miliar. 100 miliar, lalu Mas Indra mengaku punya tanda tangan 10 miliar aja. Ini sudah dibantu oleh negara. Nah, ketika mau membayar 10 miliar itu, Samsul Nur Salim itu ketika membayar 3,5 miliar sudah triliunan itu. 3,5 triliun ya? 3 triliun dari sekian puluh triliun itu bayar, dia menjaminkan harta. Ini punya saya tambak di sana, tanah di sana nih. Ini 3 tambak di Lampung ya? Ya, ini katanya sudah dinilai harganya sehingga 0,5 triliun. Gitu kan? Ya. 0,5 triliun. Diterima oleh oleh negara. BPPN namanya. BPPN ya. Bank Penyihatan Perbankan. Ya. Safrudin Tumenggung kan. Ya. Safrudin Tumenggung, si Suta, itu Ari Suta. Diterima ini. Ya. Sesudah itu ada penilaian, ternyata hartanya ini dalam appraisal resmi oleh lembaga independen tidak sampai 1,5 triliun. Dipidanakan. Ya kan, dipidanakan. Tapi dianya udah lari ke luar negeri. Sudah itu dia dinyatakan korupsi nih. Iya. Safrudin Tumenggung sama dia dinyatakan ini kasus korupsi nih, kasus ini. Iya. Oh, Safrudin juga kena ya waktu itu ya? Dihukum, sampai dihukum. Nih ya. Ini korupsi, pengadilan negeri korupsi, pengadilan tinggi korupsi. Tiba-tiba di Mahkamah Agung, kasus itu ada tapi bukan korupsi. Hakimnya pecah. Iya. Satu, Pak Salman mengatakan itu korupsi sesuai dengan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tapi hakim yang satunya bilang itu bukan korupsi, itu perdata. Oleh sebab itu kembali ke perjanjian semula, perdata. Iya. Hakim yang ketiga, si Caniago dari Riau itu bilang, itu tata usaha negara. Nah, karena hakimnya pecah, akhirnya bebas Safrudin Tumenggung dan kasus ini berarti bukan korupsi. Ya. Karena bukan korupsi, saya kejar sekarang dengan BLBI, kembali ke semula dong. Gitu. Kembali ke hutang semula, betul. Anda sekarang tidak korupsi, tapi perdatanya kan belum bayar. Iya. Nah, itu yang khusus Samsul Nur Salim sampai sekarang. Iya, masih jadi beban karena orangnya lari. Orangnya lari ya? Nggak pernah mau datang. Ada orang yang mau maksa-maksa kan datang ke tempat saya, minta agar itu dibuatkan surat pembebasan utang itu
mau membayar sekian dan sebagainya. Kenapa saya bilang, kenapa tidak datang aja saja Pak Samsul Nur Salimnya sama ibunya, ayo dong datang gitu. Kita clearkan utang dia berapa gitu. Nggak mau, pengacaranya minta sekarang jadi pejabat ya, jadi masuk kabinet. Maksa ke saya. Bilang, saya tahu tuh orangnya, Prof. tahu ya. Ya karena terkait dengan partai politik juga. Saya iya. tahu benar. Ya kan. Datang ke saya. Ya. Pokoknya ini sudah negara ini dolim. Suruh ke sini aja Nur Salim, saya bilang. Ini saya sudah menghadap Pak ini, salah seorang Menko kan. Katanya ini suruh menghadap Pak Mahfud agar ini dibilang. Siapa Menko-nya? Bilang ini saya telepon dia. Nggak bisa, saya bilang. Itu 2M Menko yang satu telepon Menko juga. Iya, saya bilang. Pak, ini ada orang ini minta, saya bilang. Ya. Katanya ini Bang Samsul Nur Salim itu supaya dilepas karena Tapi Pak nggak bisa. Kita kan sudah punya tim. Ya. Ya ini akan tetap kita kejar. Ya udah kalau Pak Mahfud bilang nggak usah ya bilang aja nggak usah gitu. Selesai kan. Nah, sampai sekarang masih gantung dikasih. Itu ini kan ruang gelap kekuasaan, Prof. Kenapa tidak terang benderang, tuh? Yang kayak gini. Kan contoh ini ya, yang barusan kita kalau lihat. saya kan Orangnya malah mendapat backup politik dan segala macam, dana yang luar biasa, bikin partai dan segala tuh. Enggak, kalau saya bertindaknya udah terang benderang. Iya, Prof, terang benderang. Bukan boleh, tapi dia kan menganggap itu hak dia sebagai hak keperdataan. Silakan, saya bilang. Dia berhak membela orang, berhak menagihkan hutang orang. Jangan-jangan juga itu sudah jadi cesi, kan bisa juga kan? Iya. Iya kan cesi, bisa terjadi. Tapi saya nggak bisa. Ini hutang kepada negara. Dan ini kan yang disebut dengan perampokan itu. Iya, perampokan. Perampokan itu. Dan saya khawatir perampokan seperti ini masih banyak terjadi. Iya kan? Iya. Kong kali kong antar pemain politik, pejabat, oligarki, pengacara dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kasus ini belum begitu mengemuka dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, ada barter yang lain kira-kira, Pak? Nah, saya tidak tahu kalau itu. Dukungan politik? Mungkin kalau melihat statementnya Pak Prabowo kan tidak berubah ya. Sejak dulu bahwa koruptor itu harus dipenjarakan atau koruptor itu harus ditangkap gitu. Meskipun kemudian sudah jadi presiden dia lebih halus, ngaku baik-baik dan sebagainya tapi sebenarnya sampai sekarang masih sering juga mengatakan koruptor itu harus ditangkap. Terus kan pertanyaannya tadi, mengapa ya? Kan gitu kan. Pak Prabowo kok ada handicap apa kan? Koruptor-koruptor itu masih banyak. Dan sudah mulai disebut di pengadilan. Kok aparat penegak hukumnya sepertinya terhambat oleh sesuatu? Kan mestinya Pak Prabowo, pernyataan Pak Prabowo itu jadi pedoman kan bahwa koruptor tuh jangan pandang bulu. Nah di situ kemudian kan saya pernah mengatakan saya yakin masalah ini akan selesai kalau komitmen Pak Prabowo itu dilaksanakan. Dan untuk melaksanakan itu Pak Prabowo juga harus membackup aparat penegak hukum agar melakukan itu. Mungkin persangkaan baik saya sekarang tidak mudah itu dilakukan sehingga Pak Prabowo baru terbatas pada statement betul. Sambil menata kayak kita mau main catur di sini dulu, di sini dulu. Kalau itu bergerak, ini bergerak kan gitu kan. Mungkin sedang melakukan itu. Tapi kalau catur itu kan ada jenis-jenisnya, pembukaan Rusia, apa ada langkah-langkahnya, Bro. Contoh yang sekarang, Bro, yang bagi saya orang awam ya. Tuntutan pidana terhadap Hasto 7 tahun, terhadap Tong Lembong juga 7 tahun. Pada 2 orang ini, dalam tanda kutip, bagi publik itu yang kena kriminalisasi deh. Dalam tanda kutip juga, Prof. Dari mana rasionalisasi 7 tahun itu, Prof? Rasionalisasi 7 tahun begini. Yang saya dengar ada upaya-upaya lah. Ya pendekatan atau pembangunan opini atau keinginan agar Tom Lembong atau Hasto ini tidak dihukum. Tetapi tidak dihukum kalau dalam proses itu kan hampir tidak mungkin orang tidak dihukum sudah
Artinya hampir tidak mungkin kejaksaan maupun KPK mau. Kejaksaan tidak mungkin mau melepas Tom Lembong. Kan reputasi dia. Tom Lembong ditangkap kok tidak dihukum kan gitu kan. Pasti dituntut dulu. Hasto juga tidak mungkin KPK mau dengan pendekatan siapapun. Tidak mungkin. Oleh sebab itu dihukum yang terendah. Terendah itu kalau undang-undang hukum pidana 4 tahun. Kalau undang-undang hukum korupsi. Nah 4 tahun, oleh sebab itu tuntut 7 tahun. 7 tahun itu biasanya kan di-korting 2/3. Dikasih di-korting sepertiganya nanti kira-kira jadi 4 atau 5, kira-kira gitu. Yang biasa terjadi, tapi enggak tahu yang ini ya. Mungkin karena bocoran gini mendengar nanti suara kita, oh jangan begitu. Enggak ada masalah juga, kita publik Prof. Yang saya mau tanya, kira-kira 2 orang ini status keduanya hak politik mereka dicabut apa enggak, Bro? Nggak tahu saya. Kalau menurut Prof itu terserah pengadilan aja. Terserah ya. Tapi nggak sampai ke sana ya. Kayaknya tuntutannya nggak ada ya. Nggak ada tuntutannya ke sana. Politik, hanya pengembalian uang, Pak. Pengembalian uang. Pengembalian uang 600 juta atau berapa gitu. Terus kemudian 7 tahun atau denda berapa gitu. Kembali lagi ya ke soal OTT di Sumut nih, Prof. Sampai sejauh mana itu kehadiran Bobi itu menjadi penting atau tidak penting di KPK? Sangat penting, karena dia sudah diketahui oleh masyarakat secara struktural ada di bawahnya Bobi. Artinya dia kepala dinas kan? Iya, kepala dinas secara struktural dia. Sebelum itu dia konon wali kota yang kemudian dipekerjakan di kantor Bobi. Iya kan? Ya, dia juga pernah jadi sekda. Iya kan? Sehingga PLT menjadi penting diperiksa. Sejauh mana pentingnya? Sangat penting. Dan sebenarnya KPK itu sudah tahu kok. KPK itu kalau kita lihat sejarah masa lalunya kan gampang itu menemukan bukti-bukti kalau memang benar. Cara bertanyanya, cara melengkapi berkas dan sebagainya sebelum datang itu kan sudah dilengkap dulu, sehingga siapa yang pantas jadi tersangka dan pantas dilepaskan itu sudah bisa dibuat oleh KPK. Ya karena tapi ini tidak dilakukan. Itulah yang saya katakan pandangan publik sekarang ini, dan itu sudah dimuat di berbagai media pembahasan bahwa KPK sekarang kan di bawah cengkeraman. KPK ini adalah produk titipan untuk menyelamatkan satu entitas tertentu dalam ketata pemerintahan kita ini. Sehingga dia tidak berkutik. Nah sekarang sudah mulai berani, ya. Tapi sekarang apakah dia betul akan berani, gitu? Apa betul akan berani untuk mengambil Bobi atau tidak itu nanti. Sebenarnya kasus-kasus yang macet di kepolisian itu menurut undang-undang bisa diambil alih oleh KPK. Nah itu kan awal kan? Iya, awalnya kan begitu. KPK mengambil alih. Awalnya kan yang macet sama yang di atas 1 miliar dulu kan? Betul, betul. Mestinya seperti pagar laut yang pagar laut macet itu. Mestinya ambil aja KPK. Dia punya kewenangan. Sesuatu yang tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan itu bisa diambil oleh KPK. Sebaliknya juga suatu kasus yang menggantung di KPK bisa dilimpahkan untuk diurus oleh ini kelanjutannya, gitu kan bisa. Tapi yang ini tidak jalan sekarang. Supaya jalan lagi apa, Bro? Apa energinya harus dikasih vitamin apa di KPK? Kalau KPK ya, khusus KPK. Kalau secara umum dulu sebelum KPK, secara umum saya melihat Pak Prabowo menjadi penting sebagai presiden di sini. Bukan keterlibatan dia dalam urusan-urusan, tapi sebagai presiden kalau dia melihat kayak ini. Presiden itu kan ngomong apapun pasti takut. Kejaksaan Agung, polisi, gitu. Ngomong salah pun pasti diikuti. Apalagi kalau ngomong benar, tegakkan hukum pasti. Nah berani. Ketika dulu Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK di istana, apakah Prof sebagai Menko itu juga hadir? Misalnya dulu Pak Jokowi dengan Pak Busro kalau nggak salah, dimarahin. Hadir ya? Waktu saya ketemu, misalnya gini, Pak Jokowi itu waktu itu yang saya lihat sangat terpukul dan agak marah gitu. Itu ketika indeks persepsi korupsi kita turun ke 34. Ya. Dari 40 kan. Pak Jokowi pernah mengantarkan sampai 40, tapi akhirnya turun ke 38, turun ke 34, turun ke 34 lagi. Nah, Pak Jokowi memanggil
Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan saya. Hmm. Kan di situ masih jelas jejak digitalnya Pak Jokowi Ya. marah. Ya. Jangan main-main. Korupsi makin merajalela, kan gitu kan. Ya. Oleh sebab itu saya minta DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Oh Itu iya. masuk, wow, jejak digitalnya masih ada. Iya, Ya, iya. di situ Pak Jokowi, di sini saya, lalu sini Firly Bahuri, Jaksa Agung, Kapolri. Hmm. Kami berlima. Hmm. Yang marahin Pak Busro, itu juga pas hari itu. Marahin Pak Busro gak Pak Busro Mokadas apa yang Pak Agus Raharjo ya. Oh, Pak Agus Raharjo ya. Oh saya kan belum, dia kan lebih Oh dulu ya dari sebelumnya saya. ya. Itu juga pas era Pak Jokowi. Iya. Artinya itu memang ada keinginan dari kepala negara untuk disampaikan kepada para pejabat-pejabat, tetapi banyak juga nggak jalan di situ, Prof. Iya, jadi keinginan itu kalau dinyatakan oleh presiden jalan. Oleh sebab itu kalau sekarang agak macet, presiden nyatakan langsung ke konkretnya, jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum, berantas korupsi dan sebagainya, ya enggak jelas. Kalau misalnya itu kasus pagar laut, selesaikan menurut apa gitu. Iya, iya, iya. Menurut undang-undang korupsi karena ada dugaan korupsi misalnya, itu jalan. Sampai sekarang kan belum ada konsolidasi presiden ke institusi kejaksaan, kepolisian, KPK. Ya umum aja. Belum ada dalam rapat. Oh, enggak tahu saya. Nggak tahu. Belum. Tapi Kalau kita lihat kan. pernyataannya itu umum iya. Iya, umum ya. Kalau dulu kan Pak Jokowi jelas tuh anunya, kalau ada kasus panggil. Dulu kayak itu. Yang kasus banyak kasus yang kemudian disuruh selesaikan, misalnya yang kriminal ya, kasus pembunuhan di Papua itu seorang bintang 2 panggil umumkan dead gitu. Kabinda yang Papua ya, yang kasus gubernurnya itu juga Pak Jokowi. Turun tangan bisa jadi bergeraknya cepat. Yang tidak diarahkan oleh Pak Jokowi, mungkin banyak orang tidak menindaklanjuti. Ya, tapi kalau sudah jelas disebutkan oleh presiden sampai penyebutan, berarti itu harus ditindaklanjuti dan harus selesai. itu adalah perintah kepala negara ya? Iya. Statusnya ya, secara hukum ya, Prof? Iya. Dan sebenarnya kalau perintah kepala negara tuh umum aja ini, tapi kalau jelas-jelas macet kan harus ditunjuk. Ya ini kok macet gitu kan gitu. Kalau petunjuk umumnya sih Pak Prabowo sudah oke. Sama lah, bagus. Tapi yang kasus-kasus yang macet tuh mestinya disebut secara khusus. Kenapa ini? Masyarakat nih bertanya, gitu kan? Masyarakat bertanya, kenapa tuh pagar laut? Kenapa itu judol? Judol. Ya kan? Ya. Kenapa tuh judol? Ini kan menurut public common sense ini otaknya, ini pembuat kebijakannya. Kenapa ini tidak disentuh? Kalau Pak Prabowo bilang gitu kan pasti jalan. Lebih udah cepat. Ada laporan dari PPATK. Iya. Udah lebih dari 1.200 triliun sekarang. Betul. Transaksi di judol. Iya. Misalnya ya diberi perhatian khusus seperti itu. Jangan misalnya yang kurang tepat menurut saya sebagai kritik. Hei para koruptor, hei pejabat. Kalau kamu tidak becus, kalau kamu korupsi, mundurlah sebelum diberhentikan. Tidak bakal ada orang mundur, takut. Iya kan? Misalnya Anda korupsi gitu. Lalu kalau kamu korupsi mundur. Kalau Anda mundur berarti korupsi, tangkap kan gitu. Iya, kan? iya. Harusnya perintahnya jangan gitu. Iya. Langsung aja tangkap atau langsung pecat. Iya kan? Ya. Iya kan suruh mundur sebelum dipecat. Kalau Anda koruptor, mana ada koruptor mau ngaku, saya Pak, saya mundur karena saya korupsi gitu kan, tidak mungkin. Ya. Iya kan? Masalah mundur ini, Prof. Nah. Ini kan kita tahu para purnawirawan prajurit TNI ini minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundurkan oleh DPR. Nah, surat itu belum diproses oleh DPR. Itu kira-kira apa yang terjadi benar? Dan sekarang para purnawirawan ini udah mengumpulkan pasukan ini untuk menduduki DPR. Jangan sampai krisis itu muncul atau gimana tuh, Prof? Prosesnya? Sama dengan Anda, saya bertanya, kenapa tidak diproseskan gitu? Menurut aturan, setiap surat yang masuk itu diterima oleh Kesekjenan, dibalas bahwa surat Anda sudah diterima, terus ini diserahkan ke pimpinan. Ya. Diserahkan ke pimpinan. Nah, pimpinan nanti menentukan apakah surat ini akan diselesaikan sendiri karena masalahnya sepele, atau saya teruskan ke komisi karena ini menyangkut misalnya masalah koperasi, komisi bersangkutan, atau ke komisi hukum. Itu pimpinan yang menentukan. Atau karena surat menunjuk kepentingan banyak,
orang publik, politik kayak kasus mestinya diserahkan ke balik bukan Bamus. Bamus. Badan musyawarah ini Ya. Satu badan permusyawaratan di mana semua ketua fraksi ada di situ dan pimpinan DPR ada di situ. Prof kan dulu anggota ketua fraksi itu itu kan? Pimpinan Balik, saya dulu pimpinan Balik ya, ya. Wakil ketua Balik saya 3 tahun dulu. Ya. Begitu. Lalu pimpinan Balik itu juga anggota Bamus waktu itu. Bamus ini badan musyawarah. Iya. Nah, apakah ini akan disampaikan, dibahas di paripurna apa tidak? Ini Bamus. Nah, sekarang yang aneh kan, ya agak aneh bagi saya. Surat itu belum pernah dilihat oleh Bu Puan. Kata Bu Puan kan. Iya. Saya belum pernah lihat suratnya. Suratnya belum masuk ke meja saya. Berarti sekjennya salah tuh. Mestinya begitu ada surat sampaikan secepatnya gitu. Ya. Itu kan udah lama ya, sudah 1 bulan sekitar. Udah. Mestinya udah sampai dong ke meja. Pak Dasko juga saya belum lihat suratnya juga, tapi isinya hafal semua karena itu Iya. isinya Anda siarkan koran-korannya dan isinya sama. Ya, 1, 2, 3. Mestinya kalau tidak sampai dipanggil, Pak di media ada begini nih suara masyarakat, mana suratnya kan gitu kan. Ini sampai sekarang bilangnya saya belum baca suratnya. Terus kalau itu apa artinya? Ada masalah politik di belakangnya. Ini bukan masalah hukum dan prosedural semata-mata. Itu aja. Ya. Tapi kan Prof sering mengatakan begini, Prof mengatakan bahwa kekuatan Pak Prabowo ini di DPR MPR itu 80%. Iya. Tapi kan saya juga melihat bahwa yang 80% itu bisa berubah besok jadi 20% kalau terjadi perubahan politik. Itu apa yang menentukan itu? Ketika kok tiba-tiba orang, ya kita sama-sama Pak Habibie, kemudian ditolak laporan pertanggungjawabannya, Gus Dur didukung semua orang, tapi tiba-tiba dijatuhin dengan cara yang tidak beradab. Menurut saya itu apa yang orang mau cari nih, Prof? Kalau perubahan dari 80 menjadi 20 itu kalau patternnya sudah kalah secara politik, perubahan akan terjadi sendiri. Pak Harto yang didukung oleh 100% pada 21 Maret dilantik tahun 78, pada tanggal 21 Mei jatuh dia. Tidak ada 1% pun yang mendukung dia. Karena dia udah kalah. Ini kan politik. Hanya waktu 2 bulan ya. Sekarang Pak Prabowo, ini kan 81%. Yang sisanya itu bukan ngelawan juga kan. Cuma tidak ikut dalam koalisi. Sebenarnya Prabowo punya kesempatan untuk sangat menentukan ini mau diapakan. Kan gitu kan. Nah ini tergantung Pak Prabowo juga politik ini. Kalau Pak Prabowo bilang jalan tuh, gitu, jalan. Partai-partai pasti ikut lah, gitu. Karena kan didahului semua orang tahu itu bahwa kuncinya dari Pak Prabowo. Kan itu kan nanti kan dibawa ke DPR memutuskan kan ujungnya nanti ke MK juga kan proses pemeriksaan. Sama kasus Bill Clinton dulu kan, kan terjadi proses di pemeriksaan di Mahkamah Agung Amerika kan. Tapi ketika dibawa lagi ke Kongres diputuskan tidak lanjut. Padahal data-datanya udah segudang. Iya. Apa yang karena proses itu kan waktu itu Clinton diputuskan bersalah karena bohong kan. Tetapi tidak diteruskan ke impeachment kan. Iya, betul. Tergantung pada Kongresnya kan. Kan diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu. Artinya Prof ingin menekankan bahwa proses itu mestinya dijalankan ya? Iya, seharusnya dong. Seharusnya dijalankan gitu. Lepas dari soal apa nanti hasilnya, karena itu prosedur ketatanegaraan gitu. Nah, kenapa sekarang tidak jalan? Karena itu konfigurasi politiknya itu belum memungkinkan. Dan menurut saya ya wajar aja kalau misalnya sekarang semua serba ragu kan. Karena kalau kita melihat Pak Jokowi itu ketika mendengar berita itu kan dia komentarnya begini, ya nggak bisa dong menjatuhkan, memakzulkan presiden tuh hanya wapresnya. Dulu kan satu paket gitu. Beda dengan Filipina, presiden dipilih terpisah dari wapres kan itu. Itu kata Pak Jokowi. Nah itu penjelasan tuh salah, tapi menurut saya Pak Jokowi bukan tidak tahu bahwa itu salah. Itu adalah menurut saya semacam ancaman terselubung. Pedang bermata dua ya. Pak Jokowi pasti tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar cara menjatuhkan presiden itu disebut
presiden dan tuh bisa bersama atau bisa salah satunya, bisa presiden sendiri, bisa dulu Pak Harto sendiri juga. Ya. Lalu yang di bawahnya nih. Atau kalau sekarang aturannya kalau yang bawah yang kena, presiden yang terpilih memilih calon baru 3 orang misalnya. Ya. Kan itu terjadi waktu Gus Dur ya. Iya bisa. Nah tapi ini soal politik, kita tunggu aja perkembangannya. Jadi kita tidak bisa mengandai-andai juga. Kalau saya sih melihatnya politically sangat sulit. Proses ini akan berlangsung. Karena politik aja bukan soal benar salah. Bukan soal prosedur hukumnya ndak ngatur, prosedur hukumnya ndak memungkinkan. Ini karena soal perimbangan politik aja. Lalu sekarang yang menjadi pembincangan juga di kalangan politisi itu adalah putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dengan lokal ini, Prof. Akan terjadi nanti perpanjangan masa jabatan. Apa dari 2029 ke 2031. Itu kepala-kepala daerah kan berhenti 2029. DPRD juga berhenti. Baik provinsi atau kabupaten kota. Ini yang mengisi jabatan itu nanti itu siapa, Prof? Kalau itu sih jawabannya gampang gitu. Problemnya bukan itu sebenarnya. Kalau itu jawabannya gampang karena di dalam putusan itu, di dalam pasal, di dalam bagian 3.16 itu disebutkan begitu, untuk mengatur masa transisi, ya kan? Baik untuk gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota maupun DPRD yang sudah ada, supaya diatur lebih dulu oleh pembentuk undang-undang, oleh legislatif. Ya itu aja jawabannya. Yang 2019 sampai 2 tahun ke depan ya, 2029 sampai 2 tahun ke depan nih mau diisi PLT atau mau dibuat pemilu pendek. Pemilu selah? Ya misalnya, itu terserah DPR. Atau itu bisa liar itu, bisa tidak ada pilkada untuk selamanya. Pilkada langsung bisa dihapus. Kenapa, Bro? Karena menurut putusan MK yang lain, pilkada yang demokratis itu pilkada boleh dilakukan langsung maupun tidak langsung. Karena putusan MK yang berbunyi begini, dulu kan pernah ada rancangan undang-undang pilkada di mana pemilihan langsung itu dihentikan. Dan itu sudah disetujui oleh DPR, coba kemudian dibatalkan di rapat pleno. Iya. Diundangkan oleh Pak, di voting menang undang-undang ini kan? Ingat kan 2014? Betul. Menang. Sekarang pemilihan kepala daerah tidak langsung. Menang voting. Karena yang menolak pada waktu itu PDIP aja. Dengan apa gitu, kecil sekali. Ini menang langsung. Tapi kan habis itu Pak SBY dibully. Dibully sampai akhirnya oleh Pak SBY ditandatangani tanggal 29 September. Tapi tanggal 2 Oktober dibatalkan lagi sendiri oleh Pak SBY dengan sebuah perpu. Itulah yang berlaku sampai sekarang. Sebenarnya boleh langsung atau tidak langsung. Itu putusan MK juga. Ini putusan kepala daerah pemilihan secara langsung ini tidak berdasarkan perpu ya? Kenapa? Berdasarkan perpunya Pak SBY ya? Berdasar perpunya Pak SBY. Perpunya Pak SBY yang kemudian memberlakukan undang-undang lain di luar yang sudah disahkan. Lalu disahkan lagi kan itu, Perpu nomor 1 tahun 2014, lalu disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Terus ini diubah sudah beberapa kali sampai sekarang. Itu dari Pak SBY. Apa masalahnya, Prof? Prof bilang tadi itu gampang kalau membaca undang-undangnya secara letterleh nih, letterleh. Kan gampang. Tetapi masalahnya apa yang Prof mau katakan tadi? Yang ini, yang pemisahan ini. Yang gini. Masalahnya tuh pertama MK itu, tapi saya tegaskan dulu bahwa putusan MK itu mengikat. Ya, betul. Itu harus diikuti. Apakah ketika mengikuti nanti mau membuat undang-undang macam apa itu terserah pemerintah dan DPR, termasuk kemungkinan lain. Apakah nanti undang-undangnya itu menyatakan udah selama 2,5 tahun di daerah tidak ada DPRD misalnya. Kalau undang-undang yang mengatakan itu kan boleh. Semua pemerintah daerah itu menjadi alat dekonsentrasi, bukan alat desentralisasi kan gitu kan. Itu bisa kalau undang-undangnya mengatakan gitu. Tapi juga bisa penjabat lalu DPRD-nya diangkat dengan pemilu khusus selama 2,5 tahun dulu sehingga nanti serba terserah DPR, atau menyatakan udahlah nggak usah pilkadaan
Kembali aja diangkat oleh pusat saja gitu. Nanti iya kan bisa berubah, bisa. Atau diangkat oleh DPRD. Tergantung, bisa. Bisa kembali ke undang-undang itu ya. Ke undang-undang itu. Pemerintahan daerah dulu ya. Bisa. 22. Semua kemungkinan terbuka. Ini kotak Pandora yang kelihatannya bagus tapi bisa liar dalam situasi seperti sekarang. Karena semua bisa. 2009 sampai 2 tahun ke depan tuh semua bisa dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Nah, apa masalahnya? Gini, saya berpendapat MK ini tidak konsisten. MK tidak konsisten. Karena MK itu pada tahun 2013 sudah mengeluarkan keputusan. Ada 5 jenis. Ya, keputusan tahun 2014 itu 2013 putusan nomor 14 tahun 2013 putusannya itu ada 5 pilihan pilkada dengan cara apapun, pilkada serentak yang dikatakan keserentakan nasional, pusat, daerah dan sebagainya, itu ada 5 model. Nah, di antara 5 model itu yang berlaku sekarang ini oleh MK pada waktu itu dibenarkan. Tetapi kemudian pada tahun 2019 keluar putusan nomor 55 oleh MK, hanya difokuskan ke satu, harus dipisah pemilu pusat dan pemilu lokal, gitu kan? Itu 2019. Lalu sekarang yang 2019 ini karena belum ada undang-undangnya, oleh MK dibuat lagi putusan agar putusan 2015 itu ya putusan 2019 nomor 55 itu agar dilaksanakan mulai pemilu yang akan datang. Iya kan, itu kan MK kan tidak konsisten kan? Iya. MK-nya tidak konsisten. Tapi sekali lagi itu mengikat. Nah, yang kedua itu kan sebenarnya kalau tradisi MK yang yang mula-mula ketika membuat putusan terhadap undang-undang itu, MK kan tidak boleh masuk ke open legal policy. Open legal policy itu ini lebih spesialis ya, spesialis ini ya. Iya. Jadi MK waktu itu mengatakan, dan teorinya mengatakan MK itu tidak boleh membatalkan atau mengubah sesuatu yang itu merupakan hak DPR. Misalnya, berapa jumlah kursi anggota DPR itu tidak boleh ditentukan oleh MK. Yang ditentukan adalah open legal policy terhadap DPR. Dia menganggap berapa sih perlunya kursi itu. Berapa nambah lagi gitu kan? Iya. Tidak boleh dia mau nambah boleh. Kalau MK lalu yang menentukan jumlahnya tidak boleh 575, tapi harus 200 misalnya, atau harus 700. Tidak boleh MK yang menentukan itu legal policy. Iya. Iya kan? Tahun. Iya, tahun penyelenggaraan, jumlah dan seterusnya, banyak lah ya. Ya pokoknya ya apa saja yang menjadi kewenangan, DPR berdasar pilihan terbuka tidak boleh diubah oleh MK. Nah, sekarang MK masuk. Nah, kecuali betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ini kan tidak bertentangan, MK sendiri sudah mengatakan. Dengan catatan, ingat, ini putusan MK tetap mengikat. Tapi itu problemnya menurut saya. Bukan soal caranya. Kalau caranya sudah ada tuh. Buat aja undang-undang apa maumu, kan gitu kata MK. Ya dulu kan saya sempat memberikan argumen juga kepada teman-teman di MK. Misalnya yang disebut dalam konstitusi itu hanya gubernur, bupati, wali kota itu disebut namanya, tapi wakilnya nggak ada. Saya bilang, kenapa nggak wakilnya yang dihilangin? Kan nggak ada tertulis nama itu. Ya, itu ada di undang-undang kan. Ada dalam undang-undang dasar kan disebutkan gubernur, bupati. Iya, wakilnya kan ada di undang-undang. Wakilnya ada dalam undang-undang. Di undang-undang dasar. Dan kenapa ini jadi masalah sih, Prof? Lah ya itulah. Itu MK yang bisa menjawab. Iya. Ada ya, tapi ini politis ya. Ya, ini politis ya. MK ini sekarang sedang melakukan pertobatan dengan cara apa? Kalau dulu dianggap hidungnya itu dipegang oleh pemerintah, sekarang melawan apapun yang dilakukan pemerintah gitu, lalu dia tunjukkan bahwa saya bisa membatalkan gitu-gitu. Itu apa namanya, analisis politik yang mungkin dangkal. Tetapi alasan yang seperti itu, analisis yang seperti itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ya mari kita lihat aja perkembangannya. Yang penting kalau ini jalan, Prof. Ini kan harus dijalankan. Iya, harus. Nah, jalannya secara normal kita berpikir 2029 ada pemilihan presiden dan pemilihan DPR
dan DPD. Ya. Lalu tidak ada pemilihan kepala daerah, tidak ada pemilihan DPRD. Apa yang akan terjadi dengan kekuasaan presiden, Prof? Selama 2,5 tahun itu? Harus diatur di dalam undang-undang yang harus lahir pada tahun 2027 paling lama. Karena apa? Karena bulan Juni tahun 2027 itu pentahapan pemilu sudah mulai. Ya, artinya betul. 2,5 tahun sebelum itu ya? Iya. Artinya undang-undang ini harus sudah lahir sebelum bulan Juni tahun 2027. Itu aja. Karena tahapan pemilu kan dimulai 2,5 tahun sebelum itu. Iya, kan? Mulai pendaftaran, pendataan, pengumuman daftar calon dan seterusnya itu kan mulai Juni 2027. 2028 sudah penetapan hari kampanye, penetapan calon, kan gitu, setahun. Sudah itu berikutnya 2029 awal pemilunya itu sendiri. Kan ini yang mestinya terjadi untuk masalah wakil presiden kemarin. Kan tidak boleh sebetulnya undang MK memutuskan keputusan di mana prosesnya udah berjalan. Iya, mestinya sih. Proses Pilpres kan udah berjalan, lalu baru ada keputusan. Iya. 2,5 tahun sebelum itu. Itu kan yang terjadi kemarin dalam pikiran ini kita. Iya. Tapi otoritas. Tapi karena sekarang sudah terjadi, oke lah ya. Iya. Kedepannya nih, Bro. Kedepannya ya harus begini dong. Harus 2,5 tahun aturan main tuh udah jadi. Iya kan? Jadi berarti apa? Tahun depan paling enggak 2026 undang-undang perubahan undang-undang nomor rancangannya 7 ya. Perubahan undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang tentang pemilihan gubernur dan sebagainya itu undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali itu harus sudah mulai digarap tahun 2026 agar 2027 itu sudah diundangkan sehingga kalau ada perapian pertemuan teknis bulan Juni itu sudah bersih nih undang-undang kan gitu prosedurnya. Kalau itu tidak terjadi, Prof, wajib terjadi. Wajib terjadi. Wajib terjadi ya? Wajib, ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang itu kacau. Kalau tidak ada perubahan undang-undang itu kacau. Ada kekosongan hukum? Iya pasti. Ada kekosongan hukum? Pasti. Kalau tidak ada undang-undang itu. Memberlakukan yang lama pun, udah ikut yang lama. Itu harus ada undang-undang. Kalau terpaksa darurat, Presiden buat perpu. Kita menunda dulu pelaksanaan undang-undang MK, sekarang berlaku yang lama agar tidak terjadi kekosongan hukum. Bisa, cepat kan? Perpu. Ya. Kan perpu kalau dibuat sekarang bulan depan bisa disahkan oleh DPR. Ya kan? Dibuat dan dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Wajib. Wajib disahkan. Kan? Atau ditolak. Wajib dibahas, disetujui atau ditolak. Ya. Perpu untuk menyelamatkan situasi bisa. Tetapi menurut saya belum perlu perpu. Karena kan masih ada 2 tahun nih. Ya kan masih, iya kan? Ada 2 tahun. 2017. Kurang dari 2 tahun. Iya. Kurang dari 2 tahun, Prof. Per 1 Oktober. Iya. 1 Oktober. Ini kan 25 nih. Ya. Ini 2025 sekarang. Tahun depan 2026 misalnya. 2 tahun. Iya, kurang 2 tahun sedikit lah. 2 tahun. Harus jadi undang-undangnya maksud saya. Ya. Kalau mau mengeluarkan perpu juga harus jadi di bulan Juni. Ya. Gitu. Tak berarti nanti kalau itu terjadi proses misalnya menggunakan undang-undang yang sekarang itu kekuasaan presiden makin absolut gak, Pak? Makin absolut. Dan supaya diingat dulu penghentian pilkada langsung itu pernah terjadi dan disepakati oleh semua partai politik, ya kan? Ya. Tahun 2014 itu. Termasuk PDIP sangat setuju tuh. Ya. Pada waktu dibuat rancangan undang-undang bahwa pilkada itu kembali gubernur. Cuma ketika ini sudah disetujui, tinggal disahkan, tiba-tiba selesai pemilihan presiden 2014, ingat ya? Ya. Pak Jokowi menang di pemilihan eksekutif, Pak Prabowo menang di legislatif kan? Ya. Kursinya paling banyak di situ sampai ke daerah. Nah di situ lalu ada kekhawatiran kalau misalnya Pak Prabowo kuat di legislatif, Pak Jokowi di eksekutif ini tidak harmonis. Pemerintah daerah akan, waktu itu sudah diumumkan, kita enggak apa-apa kalau presiden, tapi daerah-daerah kita kuasai semua nanti kepala daerahnya.
oleh sebab itu Pak SBY didesak agar ini agar undang-undang yang sudah disetujui tidak disahkan. Tapi tidak mungkin disahkan, sudah diketok. Akhirnya apa? Disahkan tapi dicabut lagi. Gitu. Nah, ide seperti ini bisa muncul. Kita kembali ke daerah lah, kembali ke yang dulu, dipilih kepala daerah itu oleh DPRD seperti dulu. Dulu berlaku selama Orde Baru dan pernah disahkan pada masa reformasi tapi dicabut lagi. Nah, itu dihidupkan lagi. Itu salah satu peluang untuk hidupnya lagi, itu momentumnya bisa menggunakan ini. Padahal kita kan tidak setuju. Ya, masyarakat sipil lah. Ya. Pejuang pro demokrasi pada umumnya tidak setuju kalau kembali ke yang lama. Ya, betul. Tapi ini momentum dibuka. Bisa rame kan? Bisa ke tangan chaos. presiden, bisa ke tangan DPRD, tapi Bisa. DPRD-nya juga ilegal. Iya. Harus diisi ulang. Harus diisi ulang, tapi undang-undangnya kan udah dibentuk dulu. Sehingga Ya. perubahan sistem itu akan masuk dari situ. Nah, undang-undang itu kan tinggal ngatur sebenarnya. Bagaimana sih? 2029 sampai 2031 misalnya. Ini bagaimana cara ngisinya? Kan tinggal kesepakatan tentang itu. Tapi kalau sistemnya yang diperjuangkan, itu menjadi sangat fundamental. Bukan Betul. sekedar teknis transisi. Dalam memperingati dekret Presiden Soekarno 59, kemarin Mas Hatta Herianto menulis di Kompas kan? 5 Juli ya. 5 Juli. Mungkin nggak dekret-dekret ini akan muncul juga ke depan, Prof? Artinya bukan lagi perpu, tapi dekret itu kemungkinan dekret muncul itu dalam era demokrasi sekarang gimana, Prof? Artinya mengambil alih, misalnya mengambil alih kepala daerah. Iya. Gini. Dekret itu sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Tapi kalau terjadi dan itu bisa dipertahankan, sah. Ya. Sah. Bung Karno itu ketika mengeluarkan dekret, Ya. itu jelas melanggar Undang-Undang Dasar. Sampai Bung Hatta bilang, ya toh? Ya, Undang-Undang Dasar sementara 50 Iya, ya. Iya. Berdasar Undang-Undang Dasar 50, yang menentukan Undang-Undang Dasar itu kan konstituante. Ya kan? Tapi Bung Karno membubarkan konstituante dan membuat Undang-Undang Dasar sendiri, yaitu memberlakukan yang lama. Ya. Itu kan melanggar konstitusi. Ya. Tapi sebuah pelanggaran konstitusi yang kemudian bisa dipertahankan atas dukungan rakyat dan aparat, itu menjadi sah meskipun itu melanggar konstitusi. Itulah yang terjadi pada dekret Presiden 5 Juli. Ya. Bung Karno keluarkan dekret, orang protes itu bertentangan Undang-Undang Dasar, konstituante itu kok dibubarkan, itu hasil pemilu dan sebagainya. Tapi Bung Karno mendapat dukungan TNI. Ya. Bung Karno mendapat dukungan hukum dari Mahkamah Agung. Ya kan? Sehingga sah itu. Di dalam praktek sah, lalu menjadi hukum baru lah teorinya Hans Kelsen kan gitu. Sebuah perampasan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan secara melanggar konstitusi tapi menang, itu menjadi konstitusi baru. Kudeta. Iya, itu kudeta bunyinya di dalam teksnya. Bisa. Gus Dur melakukan hal yang sama. Tapi Gus Dur kalah. Ya Gus Dur yang jatuh. Kalau Bung Karno menang, Bung Karno yang berkuasa. Gus Dur nggak salah, tapi kalah. Gus Dur kalah. Kalah, kan? betul. Karena TNI Saya setuju tuh, Bro. Iya. Kalah dia. Kita waktu itu, Iya. saya di Gus Dur, Prof di Gus Dur ya. Kalah. Kita kalah. Ya sudah. Jatuh gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau bicara konstitusi, pertanyaan tadi, apa mungkin itu dikeluarkan? Kalau menurut aturan tidak boleh, tidak ada bentuk hukum itu yang bernama dekret. Jenis hukum yang bernama dekret itu tidak ada. Tetapi kalau itu terjadi, gitu, dan bisa dikonsolidasikan, itu sudah berlaku. Oke, Prof. Itu aja jawaban saya. Terima kasih.